Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dari mata kuliah Bahasa Indonesia offering K7 akan mempresentasikan bagaimana hasil kerja kelompok kami tentang pengolahan informasi, citasi ataupun kutipan. Berikut nama-nama kelompoknya. Nama anggota kelompok yang pertama ada Alfian Hizbul Hakim, yang kedua ada Iqbal Akbar Albani, dan yang ketiga ada Bagas Dwi Cahyo. Selanjutnya langsung saja kita langsung ke materi yang akan kami secara bergantian menyampaikan materinya. Yang pertama bisa dimulai dari Mas Alfian dulu, silakan. Yang pertama adalah pengertian citasi. Pengertian citasi adalah menurut Diana Hacker dan Nancy Somers dalam A Podcast Manual 8th edition mengemukakan bahwa citasi adalah cara yang Anda gunakan untuk menghargai penelitian dan penulis lain ketika Anda menggunakan karya mereka dalam karya tulis Anda. Citasi adalah referensi ke sumber yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Lebih tepatnya, citasi adalah ekspresi alfanumerik yang disingkat yang tertanam dalam tubuh sebuah karya intelektual yang menunjukkan entry di bagian referensi bibliografi karya untuk tujuan mengaku relevansi karya orang lain. Selanjutnya adalah tujuan citasi. Tujuan citasi ada 4 poin. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi kejujuran intelektual atau menghindari plagiarisme. Yang kedua adalah untuk menghubungkan karya dan ide sebelumnya atau tidak asli dengan sumber yang benar. Yang ketiga, untuk memungkinkan pembaca menentukan secara independen apakah bahan yang direferensikan mendukung argumen penulis melalui klaimnya. Yang terakhir, untuk membantu pembaca mengukur kekuatan dan validitas materi yang telah digunakan penulis. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Iqbal. Baik, terima kasih. Selanjutnya di slide ke-6. Tentang kutipan dapat bervariasi tergantung pada jenis sumber yang digunakan, yaitu dapat mencakup yang pertama adalah buku, judul buku, penerbit, tanggal penerbit, nomor halaman, nomor buku standar internasional ataupun ISBN. Itu biasanya ada kayak kementerian sendiri untuk ISBN itu. Yang kedua ada jurnal, ini cara menulisnya penulis, judul dalam pengertian artikel, judul jurnal, tanggal publikasi, dan juga nomor halaman. Kalau koran itu penulis, judul artikel, nama surat kabar, judul bagian dan halaman yang diinginkan dan nomor halaman yang diinginkan. Yang terakhir adalah tanggal publikasi. Kalau situs web itu yang pertama penulis dulu, judul artikel dan publikasi, URL ataupun alamat situs, tanggal ketika situs diakses, dan juga digital object identifier. Yang terakhir adalah sajak, yaitu garis miring. Spasi biasanya digunakan untuk menunjukkan baris yang terpisah dari sebuah puisi, dan tanda kurung biasanya menyertakan nomor baris. Selanjutnya, slide ke-7, seiring dengan informasi khas tentang penulis, tanggal publikasi, judul dan nomor halaman, citasi juga menyertakan pengidentifikasi unik
yang sering digunakan untuk jenis karya referensi tertentu. Yang pertama ada ISBN ataupun nomor buku standar internasional digunakan untuk kutipan buku. Yang kedua ada serial item dan contribution identifier ataupun digunakan untuk volume tertentu, artikel jurnal dan bagian lain dari suatu majalah. Yang ketiga ada digital object identifier atau bisa DOI. Itu digunakan untuk dokumen dan sumber elektronik. Dan terakhir ada PubMed Identifier, digunakan untuk artikel-artikel hasil penelitian biomedik. Gitu. Selanjutnya, Mas Alfian, monggo. Terima kasih. Selanjutnya adalah jenis citasi. Ada beberapa macam gaya penulisan citasi. Berikut adalah gaya penulisan citasi beserta contohnya. Yang pertama ada citasi yang mengacu pada APA atau American Psychology Association. Yang kedua adalah kutipan gaya MLA, Modern Association atau Asosiasi Bahasa Modern. Yang ketiga adalah gaya Chicago atau Durago, digunakan dalam bisnis, sejarah, dan sastra. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah citasi yang mengacu pada APA atau American Psychology Association. Gaya Amerika ini sering digunakan dalam ilmu sosial dan disiplin lain. Gaya APA menyerukan 3 jenis informasi untuk dimasukkan dalam kutipan dalam teks, yang nama belakang penulis dan tanggal publikasi karya harus selalu muncul, dan elemen ini harus sama persis dengan entry yang sesuai dalam daftar referensi. Yang kedua adalah gaya catatan Yang kedua adalah kutipan gaya MLA atau Modern Language Association. MLA adalah akronim yang merupakan singkatan dari Modern Language Association, sebuah organisasi Amerika yang menerbitkan MLA Style Manual pertama pada tahun 1985. Sejak itu, banyak sekolah, akademi, dan universitas telah mengadopsi gaya penulisan ini di seluruh dunia. MLA paling banyak diterapkan dalam bidang seni dan humaniora, khususnya dalam studi bahasa Inggris, studi literatur lain, termasuk literatur komparatif dan kritik sastra. Yang ketiga adalah gaya Chicago atau Turabia. Gaya ini adalah gaya kutipan telah diterbitkan oleh Chicago University Press sejak 1906. Gaya kutipan ini menggabungkan aturan tata bahasa dan tata baca umum dalam bahasa Inggris Amerika. Biasanya gaya Chicago menyajikan 2 sistem citasi dasar yang pemilihannya sering tergantung pada materi pelajaran dan sifat sumber yang dikutip. Nah, selanjutnya adalah teknik penulisan citasi. Ada 2 teknik. Yang pertama adalah catatan langsung atau catatan perut. Catatan langsung ditulis di dalam baris naskah yang berisi alamat rujukan singkat dari bahan yang diaju, meliputi nama pengarang, tahun penerbit, dan halaman. Penulisan yang bersumber dari artikel jurnal, artikel media massa, atau makalah tidak perlu dicantumkan nomor halamannya. Yang kedua adalah catatan kaki atau footnotes. Catatan kaki diletakkan di bagian awal halaman, dipisahkan dari naskah utama menggunakan garis. Informasi referensi yang dituliskan di dalam catatan kaki meliputi nama pengarang atau tidak di balik susunannya, judul, penerbit, kota, tahun, dan halaman.
Sumber yang berasal dari makalah atau artikel, jurnal atau media massa. Tidak perlu ditulis nomor halamannya. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Iqbal. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Bagas. Pada Mas Bagas, saya persilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana teknik penulisan sitasi. Dimulai dari ada catatan akhir atau endnotes. Pada dasarnya catatan akhir sama dengan teknik penulisan pada catatan kaki, tapi bedanya pada penempatan catatan. Catatan akhir diletakkan terpisah di bagian akhir tulisan atau bab. Nah, di sini ada 3 cara untuk menggunakan karya orang lain ke dalam tulisan. Nah, di sini diterapkan ada 3 cara, yaitu dengan cara kutipan atau quotes. Nah, di kutipan ini seperti biasa kita mengutip hanya mengutip frasa, baris atau bagian yang relevan untuk tulisan kita atau penelitian yang kita lakukan. Nah, juga ada parafrase. Parafrase itu dia menuliskan kembali dengan kata-kata kita sendiri. Lalu ada meringkas atau summarizing, yaitu meringkas tulisan yang jauh lebih pendek dari sumber aslinya dan tidak mengubah apa arti atau ide utamanya. Oke, next. Frasa yang biasa dipakai adalah menulis, mencatat, berargumen, menemukan, menyimpulkan, mengomentari, menegaskan, memaparkan, memberikan catatan, menyarankan, mengobservasi, memasukkan, menyatakan, menolak, mengemukakan, menyepakati, menunjukkan, mengatakan, mengklaim, meyakini, membuktikan, dan menjelaskan. Ada 2 jenis kutipan, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Pada kutipan langsung ada 3, yaitu kurang dari 4 baris, di mana diawali dan diakhiri dengan tanda kutip, sumber ditulis dalam kurung penulis, koma, tahun, titik 2, terus halaman, terus ditutup kurung. Ditulis di awal atau belakang kalimat yang ditutup. Contohnya bisa dilihat di situ. Oke, yang kedua, ada kutipan 4 baris atau lebih. Nah, kutipan 4 baris atau lebih ini berisi 40 kata yang lebih ditulis dengan tanda kutip yang terpisah dari teks. Kutipan tersebut ditulis sekitar 1,2 cm dari garis tepi sebelah kiri dan kanan teks halaman. Penulisan teks kutipan menggunakan spasi tunggal. Jika ingin menghilangkan beberapa bagian kalimat, pada bagian itu diberi titik sebanyak 3 buah. Namun, apabila ingin menghilangkan 1 kalimat atau lebih, maka pada bagian yang dihilangkan tersebut diganti dengan titik-titik sepanjang 1 baris. Oke, yang ketiga ada kutipan dalam kutipan. Nah, kutipan dalam kutipan ini dilakukan bila ada 2 cara, yaitu dengan apabila kutipan asli tidak memakai tanda kutip, maka kutipan dapat menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda. Apabila kutipan asli memakai tanda kutip tunggal, maka kutipan memakai tanda kutip ganda. Contohnya bisa dilihat di bawah. Oke, next. Untuk kutipan tidak langsung, contohnya seperti ini. Inot sebelum kutipan, yaitu Sujatmiko dalam kurung 1979 dan halamannya berapa. Terus inot setelah kutipan
yaitu contohnya kayak Peter Brody mengatakan bla 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 bla, terus dalam kurung di kalimat terakhir ada 2002.2, terus halamannya. Yang ketiga itu inot dengan 2 pengarang atau lebih. Nah, kalau 2 pengarang ini kita memakai di akhir kalimat kutipannya itu ada dalam kurung, misalnya Arif Suroso, DKK, tidak perlu disebutkan semuanya. Terus biasa ada koma, terus tahunnya dan halamannya. Selanjutnya ada inot berasal dari 2 buku dengan nama dan tahun yang sama. Nah, itu bisa jadi seperti ini contohnya. Menurut Abbas Salim dalam kurung 1994, terus halaman 2, terus ada lagi Abbas Salim 1994B misalnya di halaman 90. Itu aja yang bisa saya sampaikan, selebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya dari teman-teman semua. Demikian presentasi dari kami. Untuk pertanyaan, silakan untuk ditanyakan di kolom komentar YouTube kami, YouTube-nya ya. Nanti akan kita jawab di balasan kolom komentar juga. Terima kasih semua, semoga bermanfaat. Alfian, Iqbal, dan juga Bagas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.